Baik. Baik, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Untuk ketua kelas boleh maju ke depan. Untuk seluruhnya duduk tegak. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Siap. Semuanya ini hadir? Siap. Baik, Bapak akan periksa kehadirannya dulu ya. Yang pertama, Abdul Rafiq. Siapa dia, Pak? An-Naufal Fauzi Pahla. Siapa aja, Pak? Andre. Ardianus. Siapa aja, Pak? Arya sekali. Siapa dia, Pak? Patricia. Radifa. Rafi. Siapa dia, Pak? Reza. Siapa dia? Reno. Siapa dia? Simon. Siapa dia, Pak? Steven. Siapa dia, Pak? Windy. Yati. Yayu. Zahra. Yang sudah disebutkan namanya kan? Siap, sudah. Baik. Di sini ada KD dan IPK yang dimana KD itu kompetensi dasar dalam menulis puisi ada 4.17 yang dimana menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya yang dimana tema, diksi, gaya bahasa, imaji, struktur dan perwajahan. Nah, di sini ada indikator pencapaian kompetensi atau IPK yaitu 4.17 menentukan langkah-langkah menulis puisi. Yang kedua, menulis puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunnya. Yang dimana di sini sebelumnya kita akan membahas dulu terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang dimana peserta didik diharapkan mampu menentukan langkah-langkah menulis puisi, teks puisi. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menulis sebuah puisi dengan memperhatikan unsur-unsur puisi. Baik, untuk tema pada menulis puisi kali ini kita akan menulis puisi yang bertema tentang keindahan alam. Sebelumnya, apakah kalian pernah membaca atau mendengarkan dan melihat tentang puisi keindahan alam? Siap, siap. Pernah. Puisi tentang apa? Tentang apa aja? Puisi tentang apa? Hutan, indahnya senja. Indahnya senja baru? Pantai terus? Nah, dalam menulis sebuah puisi tersebut pasti ada yang dimana unsur-unsur pembangun puisi. Nah, di sini kita lihat apa sih unsur-unsur puisi itu? Ada yang tahu? Intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, unsur puisi itu ada unsur fisik dan unsur batin. Nah, tadi ada unsur-unsur pembangun puisi, yang dimana ada unsur apa? Fisik dan unsur batin. Iya, unsur fisik dan unsur batin. Nah, di sini ada unsur fisik itu, unsur fisik puisi itu apa aja? Nah, ada rima, imaji, majaz, perwajahan dan diksi. Sebelumnya ada yang tahu apa itu rima dan majaz? Atau ada yang tahu ini? Siap. Rima adalah yang sama bunyi pada puisi baik di awal, tengah atau pada akhir baris puisi. Iya. Rima adalah persamaan bunyi pada puisi baik di awal, di tengah, dan di akhir. Yang di sini ada imajinasi. Imajinasi adalah kata-kata yang disusun. Yang disusun mengungkapkan pengalaman individu indera seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Nah, di sini ada majaz. Majaz yaitu penggunaan yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi
tertentu. Jadi di sini ada perwajan atau tipografi, di mana tipografi di sini merupakan teknik penulisan dalam puisi. Nah, di sini ada diksi, pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam menulis puisi. Nah, di sini ada unsur batin. Unsur batin ada apa aja? Ada amanat. Ya, ada 4 ya di sini unsur puisi batin. Unsur puisi batin. Yaitu ada tema yang merupakan gagasan pokok atau gagasan utama dalam menulis puisi. Nah, di sini ada rasa, puisi mengungkapkan perasaan dari penyair. Di sini ada nada, mengungkapkan sikap penyair terhadap pembacanya. Di sini ada amanat. Amanat ada yang tahu apa? Pesan moral. terkandung dalam sebuah puisi. Iya, pesan adalah yang disampaikan atau pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Nah, di sini ada contoh puisi yaitu pesona alam hijau. Dia terperosok pada hamparan hijau menggantung nuansa. Nah, seperti ini ya puisi tema dalam puisi alam hijau alam itu. Nah, untuk itu kita akan membentuk beberapa kelompok ya. Membentuk beberapa kelompok. Sebelumnya itu Bapak akan membagikan LKPD dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Genre yang tidak ditulis. Nah, di sini ada LKPD lembar kerja peserta didik. Di sini kita akan menulis sebuah puisi tentang keindahan alam ya. Lord, pulpen kemarin mana? Aduh. Ini belakang nih. Nah, sebelum kita menulis sebuah puisi, ada yang tahu apa itu langkah-langkah dalam menulis puisi? Menentukan tema. Apa? Menentukan tema. Menentukan tema. Yang pertama menentukan tema. Yang kedua apa? Ya, yang kedua memuat imajinasi atau penglihatan ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga pemilihan majas. Yang keempat mengandung amanat. Yang
kelima, terdapat tipografi. Yang keenam, memuat baik dan mana. Nah, ini biaya dalam menentukan sebuah. Kita akan membagi kelompok. Yang dimana dibagi ya 1 sampai 5 orang, 5 kelompok aja. Dimulai dari sana hitung. Baik. 1. Di sini. 2. Nah, kelompok 1 ya. Hitung lagi. Kelompok 2, hitung lagi yang sebelah sana. Hitung lagi. Ayo, siapa? 1, 2, 3. 4, Pal. 3, Iya. 3. 4. 5, Lon. Pulpen kemarin mana Lon? Nah, kelompok 1 di sini ya. Kelompok 1 tadi 1 sampai 5. Oh, 1 sampai Iya. 5 ada kok. Yang kelompok yang dapat 1 sampai 5 itu kelompok 1. 1 sampai 5 kelompok 2 lagi. 1 sampai 5 kelompok 3. Iya, di sini ya kelompok 1. Ya, Kita paham. 1 sampai 5 tadi di sini. 1 sampai 5 di sini lagi. Ayo segera dibentuk kelompoknya. sini aja. Tidak menjemput bebek. Sudah? Sama Rapid kita. Dari Rakit. Ayo segera. Cepat. Gerak cepat. Ah, lambatnya. Ini kan. Dirapatkan kursinya, dirapatkan. Oh, jalan orang. Yang gerak buka. Mon, ada Mon. Oke. Kita akan membuat sebuah puisi. Sebelum kita membuat sebuah puisi, terlebih dahulu kita menonton video ini ya, bagaimana sih cara membuat sebuah puisi yang baik dan benar. Nah, diperhatikan ya. Cara membuat puisi yang baik dan benar itu dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun dalam sebuah puisi. Diperhatikan ya bagaimana cara membuat sebuah puisi. Puisi adalah bentuk dari sastra yang terikat pada irama ritme pada puisi yang akan kita buat. Misal temanya pendidikan, yang puisi yang akan kita buat tidak boleh keluar dari dunia pendidikan. Di sini saya memberi contoh puisi tentang pendidikan. Yang kedua, menentukan judul. Karena temanya pendidikan, kita bisa mengambil judul semisal guru, sekolah, teman sekolah, dan lain-lain. Di sini saya memberi contoh puisi yang akan kita buat untuk guru. Kata guru kita ganti menjadi apa saja yang mencerminkan guru, semisal matahari, bulan, matahari, dan lain-lain. Kenapa? Karena kita mengurangi guru itu sebagai cahaya yang selalu menyinari bumi. Kalian juga bisa mencari dalaman yang serupa. Karena di sini saya memberi judul cahaya bulan. Berikutnya yang ketiga menulis puisi. Puisi biasanya berisi 4 baris atau lebih.
disampaikan. Cara menentukan isinya, kalian terus bingung apa yang ingin kalian sampaikan. Sebagai contoh, di sini saya akan menulis baris pertama dengan kata guru ucapkan terima kasih padamu. Nah, kata ini merupakan kata biasa yang sering kita dengar. Kita buat kata yang digunakan jadi lebih mudah. Satu persatu. Guru kita ganti sesuai judul isi kebalikan. Guru cahaya tadi. Terima kasih kita ganti dengan kata menentukan kata terima kasih. Menentukan merupakan sinonим dari kata mengucapkan. Pada kita ganti dengan kata berikan. Maka dalam satu baris tulisan ini nilai improvement puisi gunakan kata-kata yang mengibaratkan atau mengganti kata yang menjadi dan yang menggunakan dalam dibuat semisal sebuah yang disambungkan adalah guru telah berikutnya kata memberi kita ganti dengan sinonim katanya jadi mengibarkan atau mendonasikan. Saya rasa di sini bukan contoh adalah memberikan. Dan yang terakhir kata ilmu kita ganti dengan kata yang lebih indah yaitu jendela dunia atau bisa juga dengan kata tentang masa depan. Pokoknya kita ganti satu persatu maka jadilah dua baris puisi. Selanjutnya baris ketiga. Baris ketiga silahkan kalian latihan di rumah. Jadi kalimat yang ingin kalian sampaikan kemudian ganti kata pengganti. Jika sudah dapat berbagi dengan dan di bawah. Siapa tahu kalian akan bermanfaat bagi orang yang sedang mengisi cara yang tadi. Baik, itu dia ya cara menulis sebuah puisi. Sudah paham semuanya? Ya, Jadi dalam menulis puisi itu kan ini temanya tentang puisi keindahan alam kan. Jadi bagaimana perasaan kalian atau penglihatan kalian dan perasaan kalian ketika berada di alam. Jadi bagaimana sih perasaan kalian, apakah senang dalam di alam itu? Jadi kalian buat dalam sebuah puisi seperti itu ya. Jadi untuk membuat puisinya bagaimana kita batasi waktu berapa? Berapa? 2 menit. 2 menit. 2 menit. 10 deh, 14 Ayo berapa menit? Cukuplah 10 menit. 2 kali 45 menit. Bisa ya? Ayo berapa menit? 15 menit atau 20? Berapa? 10 menit ya, Pak. Udah 20 aja ya? 20 aja. Ya 20 menit ya dalam membuat puisinya ya. Iya, ditanya ya, ditanya. Kita melihat atau bagaimana perasaan kalian di dalam sebuah alam. Bertanya Bu, kelompok yang mana? Saya di sini ingin membacakan puisi tentang alam yang berjudul Berdiri aku di tepi pantai, di bawah langit yang menggetar, merasakan negeriku indah. Indonesia saya, Indonesia negeri satu negara, beribu nikmat di dalamnya, kemudian itu macam air, agar bersyukur kita kepada. Terima kasih. Ayo perwakilan kelompok yang lain di komentar ya. Bagus Pak, bagus. Yo, Glenn. Yo, Glenn. Glenn,
Ayo siapi. Reja, maju Reja. Kelompok yang berikutnya. Reja tak kebang. Reja. Kelompok berikutnya yang masih cepat. Dan yang mau maju Aja. Kamu kelompok kami. Kali guys. Kita maju guys. Kelompok maju. Saya akan membacakan sebuah yang ditentunya dulu pulang. Yang sukses ada kami dua orang kami sebuah keindahan alam yang Bentar dulu mau di- Bagus Pak. Untuk intonasinya sudah bagus. Tapi kalau saat membaca puisi itu, kalau wajah tuh kelihatan kan dalam ini. Tapi terus ada yang lain lagi yang mau komentari? Bagus Pak. Saya yang sangat kami saya Pak. Karena dia mengerjakan siapa. Terus apa lagi? Ayo kelompok yang lain siapa yang mau maju lagi? Jaja. Ayo silakan. Ayo mau Bu. Sekali habis ini Bu. Pas kali sudah, Bu. Ya. Bapak akan memberikan penilaian dalam membacakan atau memuat di dalam puisinya itu tersebut sudah memuat imajinasi atau penglihatan. Yang dimana tadi beberapa teman kalian sudah maju ke depan dan puisinya cukup bagus dan cukup mendalami dalam proses pembuatan puisi. Nah, di dalam puisi teman-teman kalian tersebut tadi sudah memuat imajinasi atau penglihatan. Yang dimana tadi kita seolah-olah merasakan di dalam puisi tersebut, seolah-olah kita berada di puisi tersebut yang telah dibacakan teman-teman kalian ya. Gitu ya. Terima kasih juga kepada teman-teman atau kepada teman-teman kelompok yang sudah maju ke depan, puisinya cukup bagus. Jadi tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih Prof. Nah, kita akan menyimpulkan proses pembelajaran kita yang dimana tadi menentukan langkah-langkah menulis puisi. Ada apa saja? Membuat tema, membuat imajinasi atau penglihatan, baca, amanat, tipografi, dan memuat bait atau larik ya dalam menulis sebuah puisi. Nah, terima kasih atas waktunya. Terus selesai. Terima kasih ya, selamat siang. Selamat.